Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar tentang pembebanan pada bangunan sederhana 2 lantai. Di sini saya sudah punya denah, tapi hanya lantai 1 ya, karena tipikal ya kita pakai 1 denah saja. Bangunan ini terdiri atas 2 lantai dengan bentang antar kolom adalah 6 dikali 4 dengan totalnya 12 kali 12 ya. Nah, untuk menghitung beban yang sederhana ya, biasanya digunakan untuk mahasiswa arsitektur, itu kita akan melihat kondisi tributari ya. Nah, apa itu tributari? Nah, tributari itu adalah beban yang harus dipikul oleh kolom dengan jarak setengah bentang ke sebelah kiri, setengah bentang ke sebelah kanan, setengah bentang ke sebelah bawah, dan setengah bentang ke sebelah atas. Nah, karena ini bentangnya 6, maka setengahnya adalah 3. Ini juga bentangnya 6, setengahnya adalah 3. Tapi kalau di sini bentangnya adalah 5, maka di sini nilainya adalah 2,5 ya. Nah, kalau ini bentangnya 3 tambah 3, hasilnya adalah 6. Begitu juga sama dengan ini ya. Di sini setengah bentangnya adalah 4, sehingga bentangnya adalah 4, setengahnya adalah 2. Di sini juga, sehingga totalnya menjadi 4 ya. Nah, kalau di sini 3, maka nilainya 1,5 dan totalnya bisa jadi 3,5 ya. Tapi kita ambil contoh bentang yang 6 kali 4. Nah, kita juga harus mempelajari bagaimana penyaluran bebannya. Nah, di sini penyaluran beban kita mulai dari atas ya, di atap. Jadi di atap itu ada lantai atap. Di sini saya set tebalnya 10 cm ya. Kemudian ada balok ya, balok induk ukuran 25-50 di bentang 6, dan ada balok 20-35 pada bentang 4 ya. Ini balok yang bentang 4, ini balok yang bentang 6 ya. Nah, jadi kalau kita lihat di sini bentang 6 ya, berarti di sini akan ada balok 25-50, dan di sini akan ada balok 20-35 ya. Panjangnya kalau yang 25-50 itu adalah 6, dan yang panjang balok 20-35 itu adalah 4. Kemudian ini akan diteruskan ya dari atap ke kolom lantai 2. Kemudian ada juga gaya dari lantai 2 dan diteruskan oleh balok lantai 2 ke kolom lantai 1. Kemudian di sini juga ada lantai 1, balok lantai 1 atau slope ya. Kemudian diteruskan ke kolom pedestal fondasi, dan di ujungnya akan ada fondasi. Nah, sedangkan gaya merah ini adalah gaya perlawanan ya, konus tanah ya. Jadi daya dukung tanahnya lah. Nah, baik. Kita akan masuk ke hitungan ya. Saya akan copy ini lagi di sini ya, biar mudah menjelaskannya. Baik. Nah, Excel ini sudah ada 2 lantai ya. Sudah di set jumlah lantainya adalah 2 buah lantai. Panjang tributarinya 6, ini 6 ya. Kemudian lebar tributarinya adalah 4. Tinggi antar lantainya di sini, kalau kita lihat di sini tingginya adalah 4. Kemudian di sini ada kolom pedestal sebesar 1 ya. Nah, lalu tebal dak atapnya, maaf ini terbalik, dak atapnya 10, tebal lantainya 12 ya. Nah, kemudian datanya kolom diperkirakan awalnya 25 ya. Kemudian balok arah X itu
Di sini maksudnya itu adalah yang atau mungkin kebalik ya, harusnya ini pakai yang 20 20-35 ya, sedangkan yang arah Y-nya kita pakainya 25-50 ya, biar sesuai dengan koordinat kartesius saja. Ini juga kita ganti, ini 25 50 ya. Nah, kemudian untuk beban-bebannya saya ambil beban plafon itu kurang lebih 20 kg per meter persegi. Karena ini struktur beton bertulang, maka berat jenis beton bertulangnya saya input 2400 ya. Kemudian akan menggunakan batako ya, batako plester dengan tebal 7 cm dengan perkiraan berat beban berjenisnya 1250 kg per meter kubik ya. Tebal dinding diasumsikan nanti jadinya 10 cm. Kolom pondasi atau kolom pedestal ini yang di sini tadi ya, di ini tebal dalamnya kolom pedestalnya itu adalah 1 meter, sedangkan tapaknya diperkirakan ini mungkin saya coba dulu mungkin 1,2 dulu aja ya, 1,2, tebalnya 0,35 misalnya ya. Nah, karena ini fungsinya rumah tinggal, maka kita ambil beban hidupnya cukup 125 ya, 125 kg per meter kubik. Nah, kita lanjut ke perhitungan bebannya ya. Jadi kita masuk ke atap dulu ya. Kita kembali lagi ke gambar ini ya. Jadi di atap semua beban yang ada di tributary ini nanti akan diarahkan ke, atau beban lantainya akan diarahkan ke balok. Kemudian balok akan mengarahkannya ke kolom lantai 2 ya. Sehingga akhirnya yang kita harus perhatikan adalah luas dari tributary ini ya. Nah, sehingga akhirnya di sini atapnya itu adalah 6 ya, 6 dikali 4 ya, dikali tebalnya 10 cm atau 0,1 meter, dan karena bahannya adalah beton maka kita kalikan dengan berat jenis beton 2400, dan ini adalah hasilnya ya. Kemudian atap ini pasti hanya cuma satu ya, makanya di sini beratnya kita total ya, ini dikali semua ini ya. Yang depannya hasil perkalian yang ini, sedangkan yang ini adalah perkalian yang total beban atap dikali satu atap ya. Kemudian kita masuk ke balok lantai X ya. Nah, balok lantai X ini berarti yang arah 4 ya, arah 4 ini ya, ukurannya adalah 20-35. Nah, di sini tertulis ukurannya adalah 0,2 ya dari arah X ini ya. Kemudian 35-nya ini kita kurangi, 35 cm-nya kita kurangi dengan 10 cm dari tebal atap dak ya. Nah, kenapa dikurangi? Karena yang kita hitung ini adalah berat ya, berat dari betonnya ya. Oh ya, mungkin ini saya harus rubah juga karena yang X ini 4 dan yang ininya 6 ya. Supaya benar ya di sini pengalinya ya. Nah, panjangnya 4 ya. Di sini panjangnya 4 meter. Nah, dikali dengan berat jenis hasilnya adalah 480 kg ya. Dan tentu saja hanya ada satu balok atap atau ring balok ya. Nah, begitu. Ini untuk arah X. Nah, untuk arah Y-nya ukurannya adalah 25-50 ya. Nah, ini di sini ya, maksudnya baloknya di sini. Ukuran 25. Nah, 0,4 ini adalah pengurangan dari tinggi baloknya 50 dikurangi dengan tebal atap daknya 10 cm ya. Dan panjangnya adalah 6 meter ya. Kali berat jenis hasilnya adalah 1440 dan hanya ada satu balok atau ring balok ya.
Ini totalnya. Lalu kita turun ke bawah ya. Di sini akan ada plafon yang digantung sebenarnya ke lantai ya. Berarti luasnya akan sama dengan tributari lantainya atau tributari atapnya ya. Nah, kita masukkan aja ukurannya 4 kali 6 kali 1 ini sebenarnya hanya supaya tidak hasilnya kosong. Kalau saya kosongkan ini nilainya jadi 0 ya. Jadi saya masukkan angka 1 aja ya. Atau di set rumusnya misalnya nggak usah mengalihkan ke sini ya. Jadi misalnya yang ungu ini nanti nggak usah dipakai misalnya, boleh juga ya. Nah, ini totalnya adalah 480. Kemudian di sini saya pasang 2 plafon. Maksudnya apa 2 plafon? Ya, nanti kalau kita lihat di sini akan ada plafon di lantai 2 dan akan ada plafon di lantai 1 ya. Seperti itu ya maksudnya ya. Nah, kemudian ada dinding ya. Kita asumsikan saja nanti ada dinding nih di arah X dan di arah Y ya. Arah X panjangnya 4, arah Y panjangnya 6. Nah, kemudian 3,65 ini adalah pengurangan dari tinggi antar lantainya 4 meter dikurangi dengan tinggi balok arah X ya. Jadi ini tinggi balok arah X-nya adalah 35 ya. Tinggi antar lantainya 4 meter, berarti 4 kurang 0,35 hasilnya adalah 3,65. Nah, ini adalah tebal dindingnya. Lalu ini berat jenis batako, hasilnya segini. Di sini juga ada 2 dinding ya. Kenapa 2 dinding ya? Karena kita asumsikan di tiap lantainya, lantai 1 maupun lantai 2 itu akan ada dinding di arah X dan arah Y ya. Nah, penjelasan untuk arah Y-nya tidak saya jelaskan ya. Kolom. Nah, kolomnya ini ukurannya adalah untuk lantai 1 dan lantai 2 itu kolomnya adalah 25 dikali 25 ya. Nah, ya, 25 ya. 25 kali 25 kali 3,65. Kenapa 3,65? Karena kolomnya sebenarnya nanti akan dikurangi dengan balok ya. Kita ambil aja lah balok yang pendek gitu ya. Balok yang pendek berarti 0,35 ya. Sehingga tinggi kolomnya menjadi 3,65. Dikali berat beton hasilnya segini, dan ini juga angkanya 2 karena ada 2 kolom, yaitu kolom lantai 2 dan kolom lantai 1. Ada satu lagi kolom pedestal tapi saya pisahkan ya di bawah ya. Untuk lantai kurang lebih sama seperti atap tadi ya, cuman di sini tebalnya adalah 12 cm ya. Dan dia juga ada 2 lantai ya. Sehingga 2 lantai itu maksudnya sudah jelas lah ya, lantai ini. Kalau ini kan sudah dihitung di atap tadi ya. Nah, seperti itu. Tapi kalau misalnya sebenarnya kalian lantai bawahnya ini, misalnya lantai satunya itu modelnya cor uruk, nah ini mungkin tidak perlu dihitung juga ya. Mungkin bisa kalian jadikan jumlah lantainya 1, karena yang dipikul hanya ini, 1 lantai dan 1 atap. Tapi kalau misalnya dia strukturnya lantai cor gantung ya, artinya lantai ini tidak menyentuh tanah, maka sebaiknya kita hitung juga ya. Tapi untuk perhitungan keamanan sebaiknya tetap kita hitung ya. 2 lantai ya, dan hasilnya adalah 13.824. Balok arah X berarti kan arah sini ya. Nah, ini sama lah dengan balok atap tadi ya. Sama dengan balok atap, tidak perlu saya jelaskan lagi. Slope pun tidak perlu saya jelaskan lagi ya. Nah, di sini balok kenapa jumlahnya 1 ya. 1 ini karena yang di lantai atas namanya ring balok. Yang di bawah ini kita kasih namanya slope, sehingga akhirnya baloknya cuma 1. Walaupun sebenarnya tiga-tiganya balok semua. Tapi beda penamaan, ini slope atau balok lantai 1, ini balok lantai 2, ini balok lantai atap atau ring balok ya. Seperti itu ya. Nah, jadi akhirnya di sini jumlahnya 1. Nah, slope juga 1 ya. Kemudian ada kolom pondasi. Nah, kolom pondasi ini biasanya akan saya bikin lebih tebal, 5 cm ya, 5 sampai 10 cm lah ya.
dari kolom yang ada di atasnya. Karena kolom di atasnya 25 cm, ya, kolomnya 25 cm, ya ini. Nah, kolom pondasinya langsung aja saya tambah dengan 5 cm. Hasilnya adalah 30-30 dengan tinggi 1 pedestalnya tadi, ya. Kali berat jas beton, jumlahnya juga cuma 1, beratnya segini, ya. Untuk tapak pondasi ini sebenarnya masih angka kira-kira, ya. Masih angka kira-kira. Kita asumsikan aja beratnya, tapaknya ukurannya 1,2 kali 1,2 dikali 0,35. Lalu beban hidupnya karena rumah tinggal kita asumsikan bebannya adalah 125 kg per meter persegi. Sesuai dengan peraturan pembebanan struktur beton Indonesia, ya. Nah, sehingga kalau ini kita total seluruh beban mati, ya, kita total adalah 37.503,8 kg. Nah, sedangkan ini beban hidup ini adalah luas lantainya dikali jumlah lantainya dikali 125 kg per meter persegi, ini beban hidup, ya. Dan hasilnya adalah 6.000. Kemudian beban ini harus kita faktorialkan. Faktorialkan itu maksudnya diberikan faktor keamanan, ya. Di mana beban mati kita kali 1,2 dan beban hidup kita kali 1,6, ya. Nah, ini kita kalilah 1,2 dengan 37.503,8, ya. Kemudian yang beban hidupnya kita kalikan dengan 1,6, ya. Dan hasilnya adalah 54.604,56 kg atau 54,6 ton, ya. Nah, berikutnya kita akan memperkirakan dulu tebal plat lantai, ya. Nah, tebal plat lantai. Nah, karena tadi tribut atau bentang antar bentangnya ini adalah 66, ya. 6 kali 4. 6 kali 4 itu 24. Kalau apa namanya? Kalau lantai itu disarankan apabila lebih dari 12 meter persegi maka kita berikan balok anak di sini, ya. Sehingga kalau kita bagi ini kan, sini berarti ya besarnya jadi 4 dikali 3 atau 12 meter persegi, ya. Nah, gitu. Awalnya 6 kali 4 dia 24, karena lebih dari 12 kita potong atau kita tambahkan balok anak di tengah sini di antara kolom ini, ya. Jadi antara balok ini kita tambahkan balok anak di sini, ya. Sehingga luasnya menjadi 3 dikali 4 gitu, ya. Nah, kita ganti ini disesuaikan jadi 4 kali 3 12, jadi dia oke. Dan di antara dua ini yang bentang terpanjangnya adalah yang 4, ya, atau 400 cm. Nah, kita bagi 40 aja, berarti tebal lantainya minimalnya adalah 10 cm. Ini yang paling gampangnya, ya, kalau perhitungan paling gampang lah. Kalau untuk berikutnya kita nggak pakai perhitungan ini lagi, ya. Akan lebih sulit, bukan lebih sulit, lebih detail, ya, untuk SKBG, ya, nanti, ya, atau struktur konstruksi bangunan gedung 1. Nah, sedangkan balok, ya, balok induknya itu kita lihat pada bentangnya, ya. Bentangnya ini tadi yang terpanjang ini 6, lalu yang pendeknya 4, ya. Kita lihat kalau panjang 6, ya, berarti kita bagi 12 saja, hasilnya adalah 50 untuk H-nya. H itu apa? H itu adalah tinggi balok. Nah, B-nya kita pakai aja setengah H, ya, atau H per 2. Berarti 50 bagi 2 jadi 25. Sehingga baloknya nanti ukurannya adalah 25 per 50, ya. Tebalnya 25, tingginya 50, dan panjangnya adalah 6 meter atau 600 cm, ya. Sedangkan untuk balok anak, karena dia dibentang 4 meter, kita bagi 12 hasilnya 33, kita bulatkan ke 5 terdekat misalnya, ya. Jadi 35, lalu B-nya kita ambil aja 33 bagi 2 jadi 16, kita bulatkan ke 5 terdekat jadi 20, ya. Baloknya yang 4 meter pakai 20 per 35. Nah, untuk kolom bagaimana, ya? Nah, untuk kolom beban ini kita harus lihat sheet sebelumnya yang hasil di sini, ya. Berapa? 54.604, ya. Nah, di sini kita masukkan 5.465, ya, setelah dibulatkan, ya.
kita asumsikan daya dukung tanahnya adalah 2,5 kg per cm persegi. Nah ini kalau di Pontianak ya mungkin nggak bisa hanya kayak gini ya, harusnya cerucuknya juga dihitung. Tapi ya kita anggap sajalah kalau tanah kerasnya itu di apa yang lapisan tanahnya sudah dapat 2,5 kg per cm persegi ya. Nah sehingga kalau beban kita bagi dengan 2,5 kg per cm persegi, hasilnya adalah 21.842. Nah, ini kalau kita mau bentuknya bujur sangkar, maka kita akarkan saja, hasilnya adalah 147,79 ya. Maaf, kok saya ke sana? Ke sini dulu ya. Nah, kita pakai kabeton 250 kg per cm persegi ya. Misalnya ya, atau kalau pakai MPA berarti 20 MPA lah kira-kira nih ya. Nah, bebannya kita ambil dari tributari hasil perhitungan beban tadi di sini ya. Ya, 50.605 nih kok dibulatkan ya. Nah, di sini kita bagi dengan 0,45 kali kekuatan betonnya. Ada juga yang pakai 0,33 ya. Kadang-kadang ada juga yang pakai 0,33 ya. Nah, 0,33. Tapi kalau saya sih ya kalau karena Pontianak bukan daerah yang rawan gempa juga ya. Jadi saya masih berani pakai 0,45 ya. Tapi kalau teman-teman yang lokasinya di daerah yang rawan gempa, saya sarankan minimalnya 0,33 aja lah. Jangan lebih kecil dari itu ya. Nah, di sini hasilnya adalah 485,37 cm persegi. Nah, kalau misalnya kolomnya mau bujur sangkar, maka kita akarkan. Hasilnya adalah 22. Nah, kita bulatkan menjadi 25. Nah, kita kembali lagi ke sini, apakah ukuran kolomnya masuk ya. Oke, ukuran kolomnya masuk ya, 25 kali 25 ya. Tapi kalau misalnya di sini ternyata misalnya tadi di sini saya mau pakai 0,3 gitu misalnya ya. 0,33 ya. Nah, ini kan harus 30 ini ya. Atau 25,7 nih ya. Kita bulatkan 30 misalnya ya. Nah, maka ini harus kita ganti nih. 30 nih hitungannya ya. Di sini juga akan berubah nih kolom. Akan berubah juga, kolom pondasi juga akan berubah ya. Nah, kalau pakai Excel sih jadi mudah ngerjainnya, tapi kalau hitung manual ya pasti akan lebih lama ya. Nah, kita kembalikan lagi lah ke 0,45 ya. Oke, kemudian untuk tapak pondasi ya, bebannya itu pakai aja yang sama. Walaupun sebenarnya kolom ini tidak perlu kita hitung dengan beban slope, lalu beban kolom pedestal dan beban tapak. Ya, tapi ya udahlah, saya tambahkan saja lah. Nah, untuk tapak pondasi, karena dengan beban yang sama tadi nih ya, daya dukung tanahnya diasumsikan 2,5 kg per cm persegi. Ya, tanahnya cukup keras lah ya. Kemudian kita bagi hasilnya adalah 21.842 cm persegi. Kalau mau kalau mau bentuknya bujur sangkar ya diakarkan, hasilnya adalah 147,79 dibulatkan menjadi 150 cm. Nah, tebalnya gimana? Tebalnya kita pakai seperti 1,5 ukuran kolom aja ya. Atau kalau misalnya ada pakai minipal ya mungkin ukuran minipalnya juga boleh ya. Tapi kalau pakai minipal mungkin 2D kali ya, bukan 1,5D ya. Nah, ini hasilnya adalah 33 dibulatkan jadi 35 untuk tebalnya. Nah, kita cek kembali ya. Kita cek kembali di sheet beban. Apakah 1,5? Oh, ini tadi saya setnya 1,2. Ya udah, berarti kita ganti 1,5. 1,5. Ya, tebalnya tetap ya. Kita kembali lagi ke sini ya. Nah, hasilnya pas 150 nih, 148 ya. 150 berarti udah oke nih ya. Kolom oke, tapak pondasi oke. Nah, dengan begitu selesailah perkiraan ukuran struktur bangunan ya 2 lantai dengan menggunakan bahan beton yang akan digunakan untuk kuliah KBG 2 ya. Saya rasa itu saja untuk penjelasannya ya, semoga bermanfaat ya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.